Maka bagaimana cara kita untuk menyingkirkan benalu ini? Gitu. Yang belum lama cerita tentang Mojopahit. Siapa orang yang menghancurkan tentang Mojopahit? Apakah negara lain? Coba kira-kira. Kan enggak. Kan tetap orang yang memaksakan tentang penjajahan otak itu tadi. Nah itulah yang saya anggap benalu. Bapak dari Sumatera jauh-jauh ke sini ke Jawa untuk mencari kebenaran. Apalagi saya orang Jawa, Pak. Bahkan pernah terlintas di pikiran saya ya. Karena saya dari Sumatera ya. Saya otomatis mengenang atau kenal dengan kata Sriwijaya. Nah kan gitu. Nah Sriwijaya dulu itu terbentuknya suatu kerajaan itu adalah kesepakatan dari beberapa orang pada waktu itu. Itu pikir saya. Setiap kesepakatan pasti ujungnya membaikkan untuk semua yang sepakat tadi kan gitu, Pak. Iya betul ya. Kan gitu. Nah sehingga semakin tumbuh ya, akhirnya dengan keberadaan Sriwijaya ini kan merasa diuntungkan. Nah kan gitu. Nah dengan diuntungkan akan tumbuh semakin besar. Tetapi ketika sudah ada pengganggunya, yang sudah pengen untung sendiri, kan gitu Pak ya, pelan-pelan ya akan hancur. Sampai akhir ini hampir tidak bisa yang bicara utuh tentang Sriwijaya. Nggak bisa. Ya kan gitu. Nah harapan ke depan supaya bagaimana pakem-pakem ini kembali dihidupkan, yang dimana saling menghidupi. Karena setiap yang hidup itu tentunya tugasnya adalah menghidupkan. Kan gitu, biar sama-sama hidup. Kan begitu Pak. Semoga saja kan. Ya harus, jangan semoga Pak. Oh harus itu, harus. Nah caranya gimana? Karena yang menghancurkan kerajaan-kerajaan masa lalu yang sudah terbentuk dan sudah tertata rapi dan sudah bisa memakmurkan rakyatnya. Ini karena kedatangan benalu. Maka bagaimana cara kita untuk menyingkirkan benalu ini? Gitu. Yang belum lama cerita tentang Mojopahit. Siapa orang yang menghancurkan tentang Mojopahit? Apakah negara lain? Coba kira-kira. Kan enggak. Kan tetap orang yang memaksakan tentang penjajahan otak itu tadi. Nah itulah yang saya anggap benalu. Bapak dari Sumatera jauh-jauh ke sini ke Jawa untuk mencari kebenaran. Apalagi saya orang Jawa, Pak. Tetap saya bagaimana caranya benalu-benalu ini segera hengkang dari sini dan tidak merusak tatanan di Nusantara ini. Untuk supaya kita bisa kembali dan kita bisa bangkit. Dan kita bisa menunjukkan bahwa ini loh jati diri orang Nusantara. Gitu. Jadi kita harus bisa menunjukkan ke dunia. Sebenarnya kita itu nggak kurang apa-apa, Pak. Tentang ilmu, tentang teknologi, tentang agama, itu semuanya ada di sini. Nah sayangnya kita sudah dihancurkan oleh benalu-benalu itu, Pak. Gitu loh. Makanya kalau orang Nusantara masih terima dia dihinggapi benalu, ya rasakan sebentar lagi kamu akan mati. Mati pun mati gagar namanya. Gitu. Jadi kita harus berani mengatakan bahwa yang benar itu benar, yang salah itu salah. Kita nggak harus ngikut terus. Kalau situ ngomong benar kita anggap benar, itu ngomong salah kita ngikuti, itu adalah salah. Jangan begitu. Kita hidup di negara kita sendiri kok. Kalau nggak kita, nunggu siapa lagi yang mau membangkitkan kebangkitan Nusantara ini loh. Makanya saya sudah ngomong, apapun konsekuensinya dan apapun resikonya, sekali saya Jawa tetap Jawa. Saya nggak mau dikalahkan. Gitu. Sekali Nusantara tetap Nusantara. Gitu. Pahlawan kita terdahulu rela mati demi Nusantara kok. Nah kita yang sudah menikmati Nusantara ini kok nggak berani berkorban itu loh. Malah berkorban untuk negara lain. Coba bayangkan. Seandainya
hasil dari Nusantara ini nggak tiap tahun itu dibawa keluar. Tiap bulan ini sekarang. Mungkin sudah bisa loh, satu nyawa itu digaji berapa sudah bisa loh. Coba. Karena masih dogma dari Benalu itu tetap rusak. Ya silakan, ini Benalu kalau mendengarkan atau melihat konten ini marah silakan. Iya. Kalau kamu punya rasa berarti kamu itu waras. Iya. Tapi kalau nggak punya rasa berarti bener kamu itu penganut umat. Artinya edan. Gitu. Kebalung bahasa Jawanya. Bahasa Jawanya ya. Kebalung, Pak. Iya. Jadi setiap bahasa itu tentu mengandung maksud dan tujuan. Tujuan masing-masing. Iya. Gitu. Tapi karena bahasa umat itu juga dibawa ke sini, makanya saya mengartikan juga orang edan. Iya. Begitu. Bahasa sini gitu kok, umat itu edan kok. Umat itu kadang orang sakit kronis kambuh itu ya umat. Orang yang agak sendeng tambah parah itu juga umat. Ngamuk itu juga umat. Iya. Nah, untuk memudahkan mengartikan bahasa umat itu ya bahasa edan itulah yang benar. Sebetulnya bahasa ini adalah salah satu kekayaan intelektual bangsa kita. Ya lalu ratusan suku bangsa ini yang mempunyai bahasa. Alangkah kaya kita ini ya dengan bahasa. Luar biasa dibanding negara-negara lain. Coba kan? orang luar itu kalau membicarakan tentang nasi, iya. Kalau bahasa Inggrisnya, betul. Oh, iya. Res. Iya. Ya. Padi, res. Res juga. Ya. Nasi yang sudah Res. basi, Iya. juga res. Iya. Nah, tadi yang saya bicarakan, coba. Iya. Yang masih ada pohonnya dan masih ada daunnya dinamakan padi. Betul. Yang sudah diambil bijinya saja dinamakan gabah. Kalau sudah dikupas kulitnya, beras. Dimasak namanya nasi. Iya. Atau sego. Coba. Nah, itu nggak perlu pakai kata ini dari kosakata ini menjadi ini, nggak perlu. Orang kalau sudah bicara sego sudah tahu. Betul. Berarti padinya sudah dimasak. Iya. Gitu. Dimasak pun sedikit tambah air namanya liwet. Kebanyakan air namanya bubur. Iya. Nah, itulah. Jadi kalau saya renungkan kembali ya dengan bangsa kita ini terdiri dari berbagai macam suku bangsa ini ya. Dari Sabang sampai Merauke ini ratusan ya. Ratusan suku ya. Bahkan mungkin ada aksaranya. Iya. Berarti sangat berwarna sekali bangsa kita ini ya. Sangat meriah sekali ya Pak. Orang yang merasa kita di negara yang sangat rendah, ini adalah orang-orang penganut umat, Pak. Masih kembalinya ke situ. Ya itu tadi, karena otaknya sudah terjajah itu tadi. Iya. Maka kita tuh merasa bodoh, kita tuh merasa rendah. Benar. Kita tuh merasa nggak punya bahasa yang indah kecuali bahasa imporan. Iya. Itu adalah orang-orang yang umat itu tadi loh. Kalau orang waras Nusantara, kita tuh bangga, Pak. Coba lah. Kita tuh nggak perlu ke sawah, nggak perlu ke kebun. Kita datang ke hutan. Di sana ada buah-buahan yang liar. Benar. Namanya contoman. Itu kalau kita ambil, kita makan, di samping manisnya dan asamnya, itu menyegarkan badan. Itu sudah diteliti, contoman itu bisa mengobati jantung, paru-paru. Sangat luar biasa. Itu yang tidak terawat, Pak. Apalagi yang terawat. Namanya padi, Pak. Coba. Kita lu mau mencari apa lagi? Benar. Kalau negara orang-orang umat itu yang diagung-agungkan, kalau di sana sudah kelaparan nggak punya uang, mau ngerikiti batu kira-kira. Coba, air saja begitu mahalnya di sana. Ya kalau di sini mau minum sampai nggak kuat berdiri bisa kok. Nggak usah beli. Tapi kenapa tega-teganya orang Nusantara sendiri itu merendahkan martabatnya sendiri di hadapan orang asing? Coba. Jadi mungkin ya ini berkemungkinan menurut ya apa yang saya teliti dari pikiran saya. Memang ini peran dari cerita ini sebetulnya luar biasa sekali.
Iya, Pak. Dan semestinya ya sudah waktunya pun kita sebagai bangsa sendiri di sini ya bercerita tentang bangsa kita sendiri. Ya mestinya begitu. Nggak perlu kita tuh menceritakan bangsa lain. Nah, gitu. Apalagi dengan bermacam suku bangsa dan bahasa dan aksaranya. Tentu ada juga kebudayaannya kan beraneka ragam. Ya beraneka ragam. Ya, untuk ya tujuannya keutuhan bangsa itu sendiri. Bangsa itu sendiri. Karena mereka saling melengkapi. Iya. Luar biasa. Lah, makanya. Coba tuh, kalau kita itu membicarakan tentang orang luar, mungkin yang dibicarakan tentang perjalanan dan kekuatannya. Kekuatan pun itu kekuatan perang, Pak. Iya. Lah kalau di sini, yang namanya Patih Gajah Mada, Nusantara yang beratus-ratus pulau, beribu-ribu budaya, beribu-ribu tradisi, bisa disatukan menjadi satu dengan Sumpah Palapanya. Tapi orang-orang yang sudah di dalamnya Sumpah Palapa itu dan sudah di dalamnya persatuan dan kesatuan itu, pernahkah mengenang jasa Patih Gajah Mada? Dengan berdirinya Kerajaan Kediri, Prabu Sriwijaya, Prabu Jayabaya. Ada berapa sumbangsih dari Prabu Jayabaya sehingga berdirinya Nusantara dan aturan-aturan di Nusantara? Yang sampai saat sekarang, sampai saat ini kita masih menikmati jasa-jasa beliau. Hanya berapa orang yang mengenang itu? Apalagi orang-orang yang lagi umat itu, sedikit pun nggak pernah diajari dan untuk mengenang jasa-jasa Prabu Jayabaya, Prabu Sriwijaya, yang dia menjadi cikal bakal berdirinya Nusantara, melahirkan beberapa kerajaan-kerajaan yang besar di Nusantara. Apa kira-kira ada pelajaran tentang Prabu Sriwijaya? Hanya sedikit, ya termasuk kita, jenengan ini, cumaan. Nah, kebetulan kita dan jenengan tuh nggak mempunyai kekuasaan apa-apa, Pak. Maka kalau melihat channel seperti ini, dianggaplah kita itu orang gila. Padahal kita sekuat tenaga loh untuk mengeleluri atau melestarikan budaya itu.